Hai hai, pecinta anggrek dimanapun kalian berada. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu happy, selalu sehat, dan selalu bersemangat untuk merawat anggrek kalian di rumah ya. Oke teman-teman, sekarang aku akan share cara penyiraman terutama untuk para pemula yang belum terlalu paham untuk merawat anggrek. Di sini aku akan kasih tahu cara penyiraman yang benar ya teman-teman. Silahkan disimak videonya sampai habis. Untuk teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu dong ya, supaya aku lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten tentang anggrek. Oke, subscribe gratis loh teman-teman untuk subscribe ya. Nah di sini aku akan spill dulu beberapa koleksi tanaman anggrekku. Ini aku punya anggrek dendrobium ya, yang aku simpan di full sun dan juga full rain ya. Di sini bisa dilihat ini batang tuanya tuh mengkhawatirkan ya teman-teman, dan daunnya pun menyedihkan kayak gini. Karena ini tuh proses adaptasi dari di bawah naungan aku pindahkan ke tempat yang terkena matahari full dari pagi hingga sore, juga terkena hujan ya. Jadi batang tuanya tuh kurus dan mengkhawatirkan seperti itu. Nah ini aku punya Burana Sunshine ya. Ini daun yang layunya lebih baik kita buang aja. Ini tuh bunganya cantik sekali seperti ini ya. Kemudian aku juga punya anggrek mini Enobi Splash ya teman-teman. Ini tuh menurut gue ya cantik banget bunganya. Jadi di pinggiran itu ada splash berwarna pink kayak gitu ya, pink keunguan. Ini tuh cantik sekali ya. Ini tuh jenis mini ya teman-teman. Jadi plantnya tuh tidak akan pernah membesar, dia hanya merimbun seperti itu ya. Jadi aku tanam dengan cara ditempel di papan kayak gini ya, karena ini tuh kan jenisnya mini, jadi tidak akan membesar. Kalaupun aku tanam seperti ini ya nggak akan masalah ya teman-teman. Ini aku pakai media tanamnya tuh moss putih ya, atau sphagnum moss alias moss hutan kayak gitu ya. Nah di sini kita bisa lihat perakarannya, dia sudah mulai menempel di papannya. Jadi ini tuh aku tanam kurang lebih 1,5 bulan ya teman-teman. Dia sudah beradaptasi dan akarnya itu sudah mulai menempel. Dan ini media tanamnya itu masih terlihat agak basah seperti ini ya, bukan agak basah lagi tapi memang masih basah karena si moss ini tuh lebih lama menyimpan air. Jadi kita nggak usah siram setiap hari untuk media tanam moss putih ya. Kemudian di sini aku punya dendrobium juga yang aku tanam dengan media tanam mix ya. Di sini ada mossnya sedikit bagian atasnya, dan ini tuh sudah mulai agak mengering. Nah kemudian yang ini juga media tanamnya aku mix dengan coco chip, arang, dan juga sedikit moss di bagian atasnya ya. Ini sebaiknya sebelum menyiram kita raba-raba dulu kayak gini untuk mengecek apakah perlu disiram atau tidak. Kalau misalkan diraba sudah terasa kering, itu sebaiknya kita siram ya teman-teman. Tapi kalau misalkan diraba masih agak basah atau lembab, itu nggak perlu kita siram ya. Soalnya kalau misalkan kita siram terus-terusan nanti dia akan busuk ya teman-teman. Nah kemudian untuk yang ini juga media tanamnya masih basah ya. Nah ini bisa dilihat di sini warnanya agak gelap karena dia tuh masih basah. Sebaiknya tidak usah kita siram ya. Ini aku pakai media tanam moss hitam. Ini tuh masih lembab ya, jadi dipegang kayak gini tuh masih terasa lembab dan agak basah. Nah ini juga kayunya kelihatan ya, ini agak basah kayak gitu. Jadi gak usah kita siram, nanti aja kalau udah kering baru boleh kita siram. Nah kemudian di sini aku punya anggrek bulan. Nah anggrek bulan itu aku tanam di pot seperti ini ya, pot yang banyak lubangnya supaya sirkulasi udaranya bagus. Kemudian di sini aku pakai media tanam arang dan juga cacahan sabut kelapa ya. Nah ini karena media tanam kayak gini tuh cepet kering, jadi sebaiknya kita siram setiap hari ya teman-teman.
Nah ini juga aku ada mix dengan moss hitam ya untuk menjaga kelembapannya. Di sini aku pegang, ternyata ini tuh masih agak lembab ya untuk bagian moss hitamnya. Dan untuk bagian arangnya itu agak terlihat mengering, jadi nanti aku akan spray di bagian akar arangnya. Kemudian ini anggrek bulan juga aku tanam di media tanam arang ya, karena media tanam arang itu cepat kering, jadi sebaiknya kita siram setiap hari ya teman-teman. Nah untuk anggrek bulan ini sebaiknya jangan ditempatkan di tempat yang terkena hujan ya. Nah kemudian di sini juga ada anggrek bulan yang aku mix menggunakan media tanam moss putih ya, seperti ini nih moss putih. Jadi bawaan dari pot sebelumnya ketika aku membeli, aku nggak bongkar media moss putihnya, terus aku tanam di pot gerabah seperti ini. Kemudian aku tambahkan media tanam arang dan jadinya seperti ini ya. Ini tuh nggak perlu kita siram setiap hari karena untuk bagian moss putihnya itu dia lebih lama mengikat air ya. Meskipun ini ada akar yang keluar kayak gini, tapi nggak aku siram karena media moss putihnya yang di tengah itu tuh masih terlihat lembab ya. Jadi biasanya aku siram 3 hari sekali atau 1 minggu sekali ya, tergantung cuaca teman-teman. Nah di sini juga aku ada yang aku tanam dengan cara seperti ini. Ini sudah menumbuhkan akar sedikit, udah nongol keluar ya. Ini tuh media tanamnya moss hitam. Aku nggak siram setiap hari juga, cuman kalau media tanamnya kering aja aku siram. Nah itu bunganya unik ya teman-teman. Jadi ini tuh silangan. Nah jadi di sini tuh aku punya kolam ikan lele ya teman-teman, seperti ini. Jadi aku tuh sengaja pelihara ikan lele meskipun dia tuh masih kecil-kecil kayak gini, karena aku akan manfaatkan airnya untuk menyiram tanaman-tanaman aku ya. Karena air lele ini mengandung unsur hara yang cukup tinggi ya, dan bagus untuk pertumbuhan tanaman-tanaman ya. Tidak hanya tanaman anggrek tapi bisa juga untuk semua jenis tanaman, karena di air lele itu mengandung unsur hara yaitu nitrogen, fosfor dan juga kalium ya, sehingga bisa mempercepat pertumbuhan tanaman kita teman-teman. Jadi air lele itu mengandung pupuk organik ya. Nah ini tuh aku punya anggrek jenis Canalicatum kayak gini. Aku tanamnya tuh di kayu kayu rentek ya teman-teman. Jadi kayu rentek itu adalah kayu yang sudah terkikis oleh alam ya. Jadi hanya bersisa batang yang kuatnya aja gitu. Ini tuh bunganya cantik banget ya, meskipun mini kecil-kecil tapi bunganya tuh cantik banget dan kemeruyuk gitu ya. Nah jadi untuk teman-teman yang mau kebunnya tuh nggak monoton gitu, bisa menanam dengan cara ditempel di kayu kayak gitu ya. Kemudian di sini aku punya juga dendrobium jenis mini, tapi plantnya mini, cuman bunganya besar kayak gini ya. Ini tuh Apichat Rainbow ya, ID-nya untuk teman-teman yang mau nyari kayak gini. Nih tuh Apichat Rainbow ya. Jadi jenisnya tuh mini, batangnya tuh tidak akan membesar dan tidak akan meninggi, jadi hanya sebesar ini aja. Dia tuh hanya merimbun gitu ya, tapi bunganya tuh bunga besar ya. Jadi untuk jenis plant mini tuh ini termasuk bunga besar ya. Kemudian di sini aku punya juga dendrobium yang aku tanam dengan cara digantung seperti ini. Ini tuh media tanamnya kulit pinus ya, dan udah kering, jadi nanti aku akan siram. Kemudian ini aku punya No Porn Star Bright ya teman-teman. Itu warna bunganya cantik, tapi di sini kenopnya tuh pada layu kayak gitu ya. Aku nggak tahu kenapa. Jadi itu mungkin stres ya karena tanaman baru. Jadi langsung aja cara penyiramannya tuh kayak gini ya. Jadi siram ketika media tanamnya kering ya teman-teman. Kalau misalkan tanaman media tanamnya masih basah, sebaiknya nggak usah kita siram ya, karena nanti dia takutnya itu akan busuk ya akarnya. Jadi siram aja. Nah seperti ini nih,
Ini tuh media tanamnya masih basah, jadi nggak aku siram ya teman-teman. Inget ya, kalau media tanamnya masih basah dengan diraba kayak gini, jadi jangan disiram ya. Nanti kalau disiram terus-terusan dia malah busuk ya, bukannya subur tapi dia akan over watering ya. Jadi lama-kelamaan akarnya busuk dan tanamannya mati ya. Nah, kemudian air lele ini juga banyak sekali manfaatnya ya. Jadi karena si kotoran ikannya tuh mengandung unsur hara yang bagus untuk pertumbuhan. Jadi itu langsung disiramkan aja. Terutama untuk media tanam yang menggunakan arang seperti ini ya. Jadi sebaiknya kita siram setiap hari, apalagi penempatannya full sun dan juga full rain. Oke, sekian dulu video dari aku. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman pemula. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Dadah.